Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan dengan NIM 231022. Di sini saya akan menjelaskan penerapan litopsis dari tahap 1 hingga tahap 4. Sebelum langkah ke tahap pertama, yaitu kita lihat studi kasusnya. Nah, di sini studi kasus yang kita ambil yaitu mahasiswa Universitas DIPA atau Undipa menghadapi tantangan dalam memilih kos yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, faktor-faktor seperti harga, jarak ke kampus, fasilitas, dan kualitas interior. Dan kualitas interior seringkali menjadi kriteria utama yang mempengaruhi keputusan. Namun, banyaknya pilihan kos yang tersedia seringkali membuat mahasiswa bingung dalam menentukan kos terbaik. Di sini faktor-faktor yang kita jadikan acuan yaitu harga, jarak, fasilitas, dan interior. Baik, langsung saja kita menuju ke tahap yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Seperti itu. Apa sih tujuan kita mengidentifikasi studi kasus itu? Yaitu untuk membantu mahasiswa dalam memilih kos terbaik, terdekat, efisien, dan sesuai kebutuhan mahasiswa Undipa. Yang kedua itu menentukan alternatif. Alternatifnya di sini ada 10 yang saya dan teman-teman saya cari di Makassar sekitaran kampus Undipa. Nah, di sini setiap alternatifnya yaitu memiliki atribut yang akan dibandingkan, yaitu harga, jarak, fasilitas, dan interior. Untuk alternatifnya bisa dilihat di layar, ada 10 ya. Untuk langsung saja saya lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menentukan kriteria. Di sini C1 harga, C2 jarak, dan C3 fasilitas, dan C4 interior. Di sini C1 dan C2 kriterianya itu kos. Dan yang C3 dan C4 kriterianya benefit. Nah, untuk harga, maksudnya dari harga di sini itu yaitu biaya sewa kos per bulan. Dan untuk jarak sini yaitu lokasi yang diukur dari jarak ke kampus atau pusat aktivitas mahasiswa. Terus yang kriteria benefit, fasilitas, maksud dari fasilitas ini yaitu kelengkapan fasilitas yang disediakan seperti wifi, tempat parkir, dan kamar mandi dalam. Terus yang keempat, interior. Interior sini maksudnya kondisi dan estetika interior, misalnya kebersihan, tata ruang, dan kenyamanan. Baik, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga itu yang menentukan bobot setiap kriteria. Di sini tujuannya yaitu untuk menentukan tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Bobot menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu kriteria terhadap keputusan akhir. Baik, proses penghitungan bobotnya kita mengambil rumus yaitu WJ atau nilai bobot sama dengan CIJ per W, yang dimana CIJ sini yaitu maksudnya bobot masing-masing kriteria.
dan W total bobot semua kriteria. Hasilnya yang C1 dengan harga atau C1 bobotnya yaitu 136 dan nilai bobotnya 0,32. Untuk kriteria jarak atau C2 bobotnya 125 dan nilai bobotnya 0,29. Untuk yang ketiga atau kriteria fasilitas atau C3 dengan bobot 83 dan nilai bobotnya yaitu 0,20. Terus yang terakhir, kriteria terakhir interior atau C4 dengan bobot 81 dan nilai bobotnya 0,19. Total keseluruhannya untuk bobot yaitu 425 dan nilai bobotnya WJ-nya 1. Saja penjelasan dari tahap ketiga. Lanjut ke tahap yang keempat. Nah, di sini tahap keempat itu bertujuan untuk untuk memastikan bahwa total bobot seluruh kriteria adalah 1, sehingga dapat digunakan dalam metode pengambilan keputusan. Langkahnya di sini, dalam kasus ini normalisasi bobot tidak dilakukan karena bobot sudah dihitung dan dinormalisasi pada tahap sebelumnya. Dengan kata lain, nilai bobot atau WJ yang dihitung di tahap 3 sudah dapat bentuk normal atau totalnya sama dengan 1. Jika bobot awal belum normal, maka normalisasi dilakukan dengan cara membagi bobot masing-masing kriteria dengan total semua bobot dengan total semua kriteria, total bobot semua kriteria. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tahap 1 hingga tahap 4. Jika ada kesalahan dan salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya di tahap-tahap selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya dan selamat siang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Kadek Wahyu dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahap selanjutnya. Langsung saja, tahap 5 dan 6, normalisasi nilai parameter dan alternatif. Normalisasi nilai parameter. Nah, kami memberikan nilai pada kriteria harga dan jarak berdasarkan rentang yang telah kami tentukan. Contohnya, misalnya dari harga 1.500.000 hingga 1.350.000 diberi nilai 1 dan harga di bawah 700.000 diberi nilai 5. Dan begitu juga pada jarak, di mana jarak di 4 sampai 3,5 km diberi nilai 1 dan jarak kurang dari 1,5 km diberi nilai 5. Nah, alasan pemberian nilai parameter ini untuk mempermudah perbandingan alternatif. Selanjutnya, setelah dilakukan pemberian nilai parameter nilai, lanjut ke pemberian pada alternatifnya. Nah, normalisasi alternatifnya setelah nilai parameter ditetapkan, hasil dari alternatif diubah menjadi nilai yang sesuai dengan skala yang ditetapkan. Tujuan dari ini untuk mempermudah penghitungan dari nilai parameter untuk tahap selanjutnya. Untuk selengkapnya, teman-teman dapat lihat pada tabel yang telah kami sesuaikan, yang dimana Raisyah Cost Eksekutif yang sebelumnya memiliki harga 1.200.000 dan yang dimana pemberian nilai yang sesuai pada tabelnya itu
pemberian nilai 2 dari rentang 1.300.000 sampai dengan 1.150.000. Begitu juga seterusnya pada alternatif jarak harga lainnya. Begitu juga dengan jarak. Lanjut ke step berikutnya. Nah, step 7 tidak kami lakukan karena alternatif kami tidak memiliki sub kriteria. Dan guna untuk menyederhanakan proses tanpa mengurangi kualitas analisis pengolahan data yang kami lakukan. Langsung saja lanjut ke step berikutnya, yaitu step tahap 8, yaitu menghitung matriks ternormalisasi. Nah, untuk menghitung rumus matriks ternormalisasi, dapat teman-teman lihat rumus yang kami gunakan, yaitu nilai ternormalisasi pada matriks ke I atau Rij sama dengan Xij per N dalam kurung elemen X pangkat 2 Ij dan I sama dengan 1. Untuk penerapannya misalnya pada alternatif rumah hidayah eksklusif, yaitu dengan mengambil rumus R11 yang dimana nilai 2 ini diambil dari harga atau pemberian nilai parameter dari tahap 5 dan 6 sebelumnya. Dan untuk di bawahnya itu merupakan nilai total keseluruhan dari kriteria pada seluruh alternatif. Dan ketika semua hasil ini dipangkatkan 2 dan menghasilkan nilai akar 178. Akar 178 ini kemudian diperkecil dengan nilai akar 13,34 yang mana 2 akan dibagi dengan 13,34 yang menghasilkan 0.14991. Begitu juga seterusnya untuk alternatif yang lainnya terhadap kriteria yang lainnya. Sama seperti sebelumnya. Sekian penjelasan dari tahap ini. Tahap selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menghitung materi normalisasi terbobot. Rumus yang digunakan adalah YIJ sama dengan Rij. Jadi YIJ itu adalah elemen dari matriks keputusan ternormalisasi terbobot V, dan WJ adalah bobot kriteria VJ, sementara Rij adalah elemen dari matriks keputusan ternormalisasi R. Jadi bobot kriteria VJ-nya itu diambil dari yang sebelumnya, yang pada saat sebelumnya itu ada di sini. Rij-nya yang diambil dari matriks ternormalisasi ini, kemudian dikalikan dengan WI-nya. WI-nya itu bobot kriteria VJ. Bobot kriteria itu diambil dari sini. Bobotnya itu kayak 136, 125, 83, 81 diambil dari situ, kemudian dikalikan dengan hasil dari yang ada di sini, kemudian didapatkan totalnya adalah 0,04797. Kemudian lanjut ke tahap 10 adalah menghitung nilai solusi Z positif A+ dan solusi Z negatif A-. Ingat, harga itu adalah cost, jarak adalah cost, dan fasilitas adalah benefit, sementara interior juga adalah benefit. Jadi Y1 plus min itu, jadi Y1 plus sama dengan min itu dinotasikan, yaitu jika J adalah atribut keuntungan max YJ, sementara min IJ adalah atribut biaya, atribut jarak. Jadi untuk menghitungnya itu maka kita menggunakan rumus, yaitu kita menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi harganya itu kita kayak tambah semua 0,4797 tambah 0,9594, maka akan menghasilkan 0,02398, kurang lebih seperti itu. Kemudian di tahap ke-11 kita akan menghitung distansi nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi dari positif negatif. Di sini tuh DI plus itu adalah jarak alternatif ke I dari solusi ideal positif, dan DI minus adalah jarak alternatif ke I dari solusi ideal negatif. Sementara YIJ nya itu adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, sementara YJ adalah
YJ plus adalah elemen materi solusi ideal positif dan YJ minus adalah elemen materi solusi ideal negatif. Nah, kalau misalnya udah kan itu adalah ini D1 plus sama dengan 0,4797 kurang 0,2398 pangkat 2, maka dia dapatkan dari nilai yang ada di sini 0,4797 dikurang Y1 plus. Y1 plusnya itu 0,2398, baru dipangkatkan 2, maka dia setiap Y12 ya, setiap baris diikuti maka akan menghasilkan 0,10450. M itu banyaknya kriteria kolom, N itu banyaknya alternatif baris yang ada pada di sini, N-nya dan N-nya, N yang ada di sini dan N-nya. Kemudian tahap ke-12 itu adalah kita menghitung menetapkan nilai preferensi dari setiap alternatif. Rumusnya itu adalah PI sama DI minus dibagi DI plus tambah DI minus, di mana nilai V yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Nilai preferensi untuk setiap alternatif diberikan sebagai rumus yang ada di atas itu. Seperti begitu kurang lebihnya. Jadi DI plusnya itu, DI minusnya itu didapat dari sini. D1 plus, D1 minus, D1 plus, D1 minus. Nah, DI plusnya itu didapat dari D1 plus ditambah dengan yang ada di sini. Hasil dari ini yang 0,10450 ditambah dengan 0,10536 dibagi 0,1536, maka hasilnya akan mendapatkan 0,10450. 0,10536. Nah, 10450, 10536 hasil preferensinya adalah 0,5020. Dan kita tahap terakhir itu melakukan perankingan berdasarkan perankingan dari nilai akhir dari VI ini. Kita melakukan perankingan berdasarkan dari nilai preferensinya. Terus kita melakukan perankingan, kita akan mendapatkan yang akan dipilih oleh mahasiswa UNIPA dari fasilitas ataupun jarak dan interior ataupun harganya. Maka dari perencanaan di atas itu yang menang adalah cost eksklusif dengan nilai preferensi 0,6021. Maka kesimpulan dari yang saya dapatkan itu adalah dari nilai preferensi tiap alternatif dapat dilihat bahwa alternatif yang ketujuh adalah memberikan nilai akhir terbesar, sehingga dapat disimpulkan cost eksklusif yang kemungkinan besar akan dipilih oleh mahasiswa UNIPA sebagai tempat hunian mereka selama di Makassar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.